Hai semuanya, hai. Buat kalian para pendengar setiap podcast teman tidur, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Gimana keadaannya hari ini? Apa sih yang kalian rasain? Apakah hari ini menjadi hari yang baik? Atau hari ini menjadi hari yang tidak baik? Bagaimana harimu? Coba sekarang apa yang ada di hati kamu? Apa yang kamu rasain? Apa yang membuat kamu kalau hari ini ngerasa lagi happy? Apa yang bikin kamu happy? Kalau hari ini lagi ngerasa gak baik, apa yang bikin kamu gak baik? Apa? Tahu gak? Masa gak paham sih sama dirinya sendiri? Iya, aku harap semoga di setiap hari yang kamu jalani itu selalu baik ya. Semoga Tuhan memberikan kebahagiaan untuk kamu di setiap harinya. Ya, karena kita juga kan gak pernah tahu apakah hari-hari yang kita jalani itu akan selalu bahagia atau tidak. Apakah akan berakhir dengan hal yang tidak baik ataupun hal yang baik. Karena kan setiap harinya itu pasti kita akan ngerasain hal yang berbeda. Setiap harinya tuh kita akan mendapatkan cerita yang berbeda juga. Jadi setiap harinya gak selalu sama. Sekarang keadaan kamu baik kan? Kenapa sih aku tuh selalu menanyakan keadaan kamu, kabar kamu, bagaimana, baik atau enggak? Apa yang kamu pikirin? Apa yang kamu rasain? Karena buat aku itu adalah salah satu hal yang penting. Penting buat aku lakuin tuh di setiap awalan podcast yang aku lakukan. Karena aku juga gak mau kalau kamu tuh terus-menerus merasakan hal yang gak enak, tapi kamu coba untuk bilang, ya, that's fine, semua baik-baik aja. Gak ada yang gak baik. Padahal sebenarnya ada sesuatu hal yang emang kamu gak bisa untuk mengutarakan itu. Kamu gak bisa ngomong kalau kamu tuh lagi gak sebaik itu loh. Kamu tuh lagi ada sesuatu yang dimana kamu tutupi dengan rapat. Maka dari itu, kenapa sih hal itu menjadi hal yang penting banget buat aku? Karena aku mau para pendengar aku tuh selalu dalam keadaan baik. Walaupun lagi gak baik, semoga setelah mendengar podcast yang aku bawakan, dan itu emang related banget sama apa yang kamu rasain, itu bisa sedikit melegakan ya. Jadi kamu gak perlu menahan semuanya seorang diri. Karena nahan semuanya seorang diri juga capek kan? Lama-kelamaan pun apa yang ditahan, ia akan meledak juga. Jadi kalaupun kamu merasa bahwa ya kamu kuat, kamu bisa kok menahannya seorang diri. Kamu bisa kok menghadapinya seorang diri. Iya, aku tahu itu. Setiap orang pasti mempunyai kemampuannya tersendiri untuk menghadapi sesuatu yang ia hadapi. Aku juga gak bilang kok kalau misal kamu tuh lemah, kamu tuh apapun itu. Aku cuma minta buat kamu lebih bisa memahami diri kamu sendiri. Semakin dewasa harus bisa semakin bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya walaupun emang semakin dewasa banyak hal yang kurang mengenakan, tapi dari hal-hal itu, hal-hal yang nantinya bikin kamu tuh kuat, bikin kamu tuh menjadi manusia yang tangguh dan sabar, dengan hati yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Iya enggak? Pasti kamu ngerasa kan, kalau misalnya semakin banyaknya ujian kehidupan, pasti kamu ngerasa kalau ya udah, kamu gak kuat ngejalaninnya, kamu capek, dan lagi, ya hampir patah semangat. Banyak mungkin ya yang seperti itu. Makanya aku selalu ngingetin buat ayo jangan pernah
menyalahkan keadaan. Jangan pernah membuat diri kamu tuh kalau kamu tuh manusia yang gak beruntung dari orang lain. So, jangan pernah membandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Aku suka selalu bilang kan seperti itu. Dan aku juga gak mau kalau kamu tuh memindsetkan diri kamu tuh kalau kamu tuh gak bisa seperti orang lain. Jangan seperti itu ya. Diri kamu ya diri kamu, orang lain ya orang lain. Jadi gak perlu mikirin orang lain. Cukup pikirkan diri kamu sendiri. Cukup hargai perjuangan yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Dan cukup berikan yang terbaik untuk diri sendiri. Ya, jangan hanya memberikan yang terbaik untuk orang lain aja, tapi untuk diri sendiri aja kamu lupa. Dan dari banyaknya rasa sakit, kecewa, trauma, dan lain sebagainya yang udah kamu alami di kehidupan dewasa ini, apa sih yang membuat kamu tuh bener-bener ngerasa ini tuh hancur banget? Apa? Coba. Coba kamu rasain sendiri apa? Ada nggak? Pasti ada kan? Di kehidupan dewasa ini banyak hal-hal yang udah kamu lewati dan kamu lalui seorang diri. Banyak hal yang udah membuat kamu patah, hancur, dan bahkan kamu ngerasa kalau iya ini tuh bener-bener titik hancurnya kamu. Apa? Ya banyak sih ya. Mulai dari kehidupan, percintaan, dan kegagalan. Dan emang banyak sih. Karena kan semakin kita dewasa tuh banyak hal yang kita rasakan. Aku mau tanya deh, kalau dari soal percintaan, apa yang membuat kamu sakit? Apa yang membuat kamu kecewa dan apa yang membuat kamu tuh itu benar-benar sakit banget? Sekarang aku mau bahas percintaan dulu deh. Percintaan yang kamu jalani itu apakah selalu berakhir dengan kebahagiaan atau tidak? Setiap hubungan yang kamu jalani itu membuat kamu bahagia atau tidak? Bahagia enggak? Ya, aku tahu setiap hubungan pasti merasakan bahagia. Tapi dalam hubungan juga kan enggak melulu semuanya tentang bahagia. Pasti ada hal yang dimana itu menjadi hal yang membuat kita tuh enggak bahagia. Ngerti gak sih? Jadi kayak ya pasti ada rasa sakit yang menyelimputinya. Pasti ada rasa gak enak, kecewa, atau apapun itu yang ada dalam hubungan setiap orang. Ya kan? Jadi hubungan tuh gak selalu tentang bahagia aja. Dalam percintaan yang udah kamu jalani, kamu udah terikat sama orang lain, itu berakhir apa? Salah satunya mungkin perpisahan ya. Ya namanya hubungan, seseorang itu gak selamanya menetap. Gak selamanya ia tetap tinggal. Dan gak selamanya ia akan selalu ada untuk kita. Ada kalanya ia akan pergi meninggalkan, atau kita yang ditinggalkan. Dan kita juga gak bisa memaksakan seseorang untuk selamanya sama kita. Layaknya dunia juga hanya sementara. Hadirnya seseorang juga hanya sementara. Dan termasuk diri kamu sendiri, kita itu juga hanya sementara. Setiap orang itu udah punya waktunya tersendiri. Setiap orang semua sudah terakar dengan baik. Ya kalaupun kita meminta ia untuk selalu tinggal, tapi ya nyatanya dia gak bisa. Kita tuh sebagai manusia cuma bisa berbuat apa selain menerima.
Ya emang sih kalau udah sayang sama suatu orang tuh rasanya gak mau banget ya untuk pisah, gak mau banget buat gak bareng lagi. Tapi ya namanya hubungan, kita juga gak bisa menebak akan berakhir seperti apa. Apakah akan berakhir dengan kebahagiaan? Apakah akan berakhir dengan perpisahan? Semua juga kan gak ada yang tahu. Cuman ya balik lagi, mau berakhir seperti apapun yang namanya perpisahan tetaplah menyakitkan. Apa sih yang kamu rasain dari sebuah perpisahan? Dan dari perpisahan itu bikin kamu ngerasa seperti apa? Pasti hancur banget kan? Pasti rasanya gak enak banget kan? Setiap orang gak ada yang suka yang namanya perpisahan. Setiap orang gak ada yang mau namanya berpisah. Karena ngerasa udah cocok satu sama lain. Dan juga yang namanya gak sama-sama lagi tuh gak enak. Yang biasa apa-apa dilakuin sama-sama. Dan sekarang udah masing-masing. Kayak ngerasa waktu cepet banget ya bikin kita pisah. Waktu cepet banget ya memisahkan semuanya saat kita dalam keadaan baik-baik aja. Tapi ya semua itu gak ada yang tahu. Di balik kita yang baik-baik aja, kita yang bahagia, ternyata Tuhan mempunyai rencana lain. Tuhan mempunyai cerita lain yang dimana aku sama kamu, kita udah gak bisa sama-sama lagi. Aku sama kamu, mungkin kita harus berakhir sampai di sini. Dan berakhir dengan perpisahan yang membuat aku itu sakit banget. Ya kan? Gak ada perpisahan yang gak sakit gitu loh. Sebaik apapun berpisah, semanis apapun itu perpisahan, yang namanya berpisah itu tetaplah menyakitkan. Kenapa aku bilang seperti itu? Ya karena berpisah itu adalah kita yang harus menghadapi dan menjalani keseharian itu seorang diri tanpa adanya menemani lagi, tanpa adanya seseorang yang terbiasa menjadi tempat cerita, tempat mengadu, berkeluh kesah, dan segala hal lainnya, dimana dia tuh menjadi rumah kedua setelah rumah pertama. Dan sekarang rumah itu telah pergi, jadi bagaimana aku bisa berdiri, aku bisa menghuni rumah itu sementara penghuninya aja sudah tidak ada. Aku harus pulang kemana? Aku udah gak punya seseorang lagi. Ya memang untuk menemukan seseorang yang baru, di diri orang baru, itu tuh susah. Ya, dimana harus mulai dari awal lagi, memulai semuanya lagi, semua juga gak mudah. Mungkin kalau kata orang, ya udah namanya berpisah nanti juga ketemu yang terbaik. Mungkin emang dia bukan yang terbaik. Iya, I know. Ya mungkin banyak sebagian orang yang ngerasa kalau dia tuh yang terbaik. Dia tuh udah menjadi orang yang paling kamu sayang. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan gak mengizinkan kamu bersama bukan berarti dia gak baik. Tapi baik lagi, apa yang menurut kamu baik, apa yang menurut penilaian kamu ini tuh udah sempurna, tapi menurut Tuhan dia gak baik, dia gak sempurna, dia bukan yang terbaik. Maka dari itu Tuhan jauhkan, dan nantinya akan Tuhan gantikan dengan seseorang yang jauh lebih baik lagi. Ya walaupun emang awal-awal sempat gak nerima ya, kayak kenapa harus pisah Tuhan? Aku bisa sehancur ini. Tapi Tuhan juga punya rencana lain di balik rasa sakit yang Tuhan berikan untuk kamu. Di balik perpisahan yang Tuhan lakukan ke kamu dengan memisahkan kamu dengannya. Gimana sih rasa sakit ketika kita berpisah dengan orang yang kita sayang? Itu pasti rasanya sakit banget kan? Rasanya gak enak. Tapi di balik itu semua, kelak Tuhan akan menyembuhkan rasa sakit yang udah Tuhan berikan untuk kamu. Jadi kamu gak perlu merasa kalau
kamu tuh gak bisa sembuh, kamu tuh gak bisa bangkit, dan kamu gak bisa menemukan seseorang yang lebih dari sebelumnya. Kamu bisa kok. Cuman emang belum waktunya aja. Mungkin saat ini Tuhan ingin lebih dekat dengan kamu. Makanya Ia memberikanmu rasa sakit supaya kamu tahu bahwasanya untuk mencintai seseorang itu emang gak selalu tentang bahagia aja. Ketika kita mencintai seseorang, kita akan merasakan rasa sakit yang dimana itu sakit banget. Dan ketika perpisahan itu datang, kita pun gak bisa mengelak. Dan itu membuat diri sendiri ngerasa hancur banget. Dan ngerasa kalau, ya Tuhan tuh gak adil, kenapa harus seperti ini? Jangan seperti itu ya, Tuhan itu adil kok. Kelak, kamu akan diberikan seseorang yang jauh lebih baik lagi. Ya mungkin emang sekarang udah waktunya kita berpisah. Kamu baik banget. Bahkan aku senang banget saat kenal sama kamu. Aku beruntung banget kenal sama kamu. Mungkin emang waktunya kita hanya sebentar. Mungkin emang kita gak bisa selama orang-orang di luar sana. Kita gak bisa selamanya untuk bareng. Tapi dengan waktu yang mungkin dibilang kita gak lama, tapi itu udah bikin aku bahagia banget. Bikin aku ngerasa bersyukur banget disayang sama orang seperti kamu. Bikin aku ngerasa kalau ternyata ada ya yang bisa menyayang aku dengan baik. Walaupun sebelumnya aku selalu bilang pada diriku sendiri bahwa aku tuh gak bisa untuk disayangin, bahwa aku tuh gak pantas untuk disayangin sama orang. Dan ternyata Tuhan memberikan kamu, memberikan aku kebahagiaan, ya walaupun Tuhan juga mengambil kebahagiaan aku dengan cepat, dengan membuat kita nggak sama-sama lagi. Kamu baik banget. Tapi Tuhan punya rencana lain di balik itu semua. Tuhan punya cerita lain. Ya, mungkin aku adalah salah satu orang yang pernah bersyukur memiliki kamu. Dan aku ngerasa kalau perjalanan dan hari-hari yang udah kita lewati selama ini, selama sama-sama, itu menjadi hari-hari yang paling membahagiakan buat aku. Meskipun apa yang kita lalui itu gak selalu tentang bahagia aja, tapi aku seneng, aku beruntung banget kenal kamu. Makasih ya karena udah pernah ada di hidup aku. Makasih karena udah pernah hadir dan menjadi warna yang paling indah dalam hidup aku. Makasih karena udah menjadi rumah kedua terbaikku, yang dimana ketika aku gak nyaman di rumah pertamaku, aku punya rumah kedua, tempat aku pulang, tempat aku bercerita. Namun sekarang rumah itu udah gak ada. Iya jujur, sedih pasti, sakit pasti. Siapa sih yang suka yang namanya kehilangan? Siapa sih yang mau kehilangan seseorang? Gak ada. Setiap orang gak ada yang mau. Gak ada yang mau berpisah. Ketika udah ngerasa sama-sama, ya maunya sama-sama terus. Tapi ya waktu lama pun gak menjamin kita untuk terus sama-sama. Karena setiap manusia juga udah mempunyai waktunya tersendiri. Mungkin emang waktu kamu udah habis di aku, tapi kalau aku, rasa sayangku udah habis di kamu. Ya, kenapa aku bilang gitu? Ya karena kalau berbicara soal sayang, saat kita udah sayang sama orang, pasti akan memberikan yang terbaik. Dan ketika perpisahan itu terjadi, ngerasa sakit banget. Dan itu membuat aku menjadi seseorang yang takut untuk memulai dengan orang baru. Tapi bukan berarti aku gak mau. Mungkin emang setelah kita berpisah, Tuhan akan memberikan aku seseorang yang
lebih baik dari kamu. Bukan berarti kamu gak baik. Kamu baik, tapi Tuhan punya cara lain. Dan ya mungkin emang aku seseorang yang bukan terbaik buat kamu. Makasih ya, maaf kalau misalnya kenal aku terlalu merepotkan. Maaf kalau sama aku tuh banyak banget rasa sakit, kurang bahagia. Aku adalah diri aku. Aku bukanlah orang lain. Aku bukanlah seseorang di masa lalu kamu yang lebih baik. Aku adalah seseorang yang jauh dari kata sempurna. Aku banyak kurangnya. So aku minta maaf karena ketika sama aku kamu kurang merasa nyaman, kurang merasa bahagia. Aku bukannya mendefinisikan buruk tentang diri aku, cuman aku mau minta maaf kalau kamu kurang merasa bahagia sama aku. Tapi aku mau terima kasih sama kamu. Terima kasih karena udah menemani aku selama ini. Terima kasih karena udah ada. Dan sekarang waktu kamu udah habis, aku gak bisa berbuat apa-apa. Walaupun soal perpisahan tuh aku gak mau, dan gak ada seseorang yang baik-baik aja soal perpisahan. Tapi aku mencoba untuk baik-baik aja. Aku mencoba untuk bisa bangkit dan bisa sembuh dari segala hal yang udah membuat aku patah dan hancur. Aku bisa sembuh kok, aku bisa bangkit. Dan semoga kamu bahagia dengan pilihan kamu ya. Dengan siapapun kamu nanti, semoga ia bisa nge-treat kamu dengan baik, tidak seperti aku. Perpisahan itu gak enak ya. Tapi, apa mau dikata? Di dunia ini perpisahan itu menjadi hal yang lumrah terjadi. Karena setiap orang pasti pernah dan akan mengalami sesuatu hal yang berkaitan dengan perpisahan. Walaupun perpisahan itu sakit, tapi di balik perpisahan itu bisa kita jadikan pembelajaran. Bahwasanya setiap orang gak selamanya menetap untuk kita. Setiap orang gak selamanya selalu ada untuk kita. Yang kita bilang, ia akan selalu ada, ia akan selalu menemani. Tapi kita juga gak boleh lupa, perpisahan itu bisa datang kapan aja. Setiap manusia udah punya waktunya tersendiri. Dan ketika perpisahan itu terjadi, siap gak siap, mau gak mau kita harus mencoba untuk menerimanya. Karena makin dewasa, suatu hubungan bukan lagi soal kebahagiaan aja, tapi soal menerima. Menerima kalau misal suatu saat nanti kita udah gak sama-sama lagi. Menerima kalau segala hal apapun yang terjadi itu emang udah konsekuensinya. Dan sekarang aku ngerasa kalau walaupun kita udah berpisah, aku udah baik-baik aja kok. Walaupun gak sepenuhnya, tapi aku berusaha untuk sembuh dan memulihkan diri aku sendiri. Tapi kadang timbul satu pertanyaan, gimana ya kalau misalnya ngeliat kamu jauh lebih bahagia daripada aku, dan kamu bisa bahagia lebih dulu daripada aku? Kadang pertanyaan itu selalu berusaha pada pikiran, dan aku pun gak bisa apa-apa gitu selain senang melihat kamu bahagia. Semoga kamu bahagia selalu ya di sana. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali menjadi seorang yang pernah saling sayang dulunya, dan semoga kita gak kembali asing walaupun kita udah gak sama-sama. Makasih ya karena udah pernah ada dan menemani hari-hari aku. Sekarang kamu bisa bahagia. Kamu cari kebahagiaan kamu dan seseorang yang lebih baik daripada aku. Makasih untuk hari-harinya kemarin. Makasih untuk hari-harinya sama ini. Aku bahagia banget. Dan kalau kamu tanya, apakah aku bahagianya tuh bener atau enggak? Gak ada bahagia yang dibuat-buat. Gak ada rasa sayang yang dibuat-buat.
Dan mungkin sekarang bahagiamu bukan aku. Bahagiamu ada di diri orang lain. Carilah kebahagiaan itu. Dan aku cuma mau bilang, semoga bahagia ya dengan pilihannya. Semoga bahagia selalu ya di sana. Dan juga aku juga akan bahagia di sini. Kita bisa bahagia kok, walaupun bahagianya kita nggak sama-sama. Deh ya. Sekarang kalau kamu lagi ngerasain sedih karena suatu perpisahan, gak apa-apa, sedihin aja sampai kamu ngerasa capek. Kalau kamu nangis sampai kamu ngerasa capek sama nangis, gak apa-apa, nikmati aja dulu rasa sakitnya. Nanti kalau kamu ngerasa udah lega, udah bisa ngeluarin semuanya, kamu bisa perlahan-lahan sembuh, kamu bisa bangkit. Jadi kamu jangan pernah merasa kalau kamu tuh gak bisa sembuh ya. Kamu bisa kok. Semangat, senyumnya mana? Jangan sedih lagi ya. Nanti Tuhan akan memberikan kamu pasangan yang terbaik. Tuhan akan menyembuhkan rasa sakit yang kamu alami saat ini. Jadi jangan pernah putus semangat untuk memberikan effort yang lebih keras untuk diri sendiri ya. Dan semoga hari ini menjadi hari yang baik buat kamu. Kalaupun lagi ngerasa sakit, masih ada luka, semoga itu bisa melegakan kamu setelah kamu mendengar konten ini, podcast aku. Dan kamu gak ngerasain sakit lagi, kamu gak ngerasain semuanya mendem sendiri. Keluarin aja ya, semua akan lega kok. Dan di balik rasa sakit ini, kelak kamu akan menemukan kebahagiaan setelahnya. Ya. Jangan sedih lagi ya, semangat. Aku akan selalu setia untuk menyemangati kamu dan memberikan motivasi untuk kamu tuh gak ngerasa sendirian lagi. Karena ya, aku akan menemani kamu di setiap podcast aku bawakan. Mungkin ya segini dulu podcast aku kali ini. Untuk yang baru berpisah, gak apa-apa, nikmati aja dulu rasa sakitnya sampai kamu ngerasa capek sama semuanya. Abis itu semangat lagi, bangkit lagi, sembuh lagi. Oke? Jangan berlarut-larut dalam kesedihan ya. Jangan menyiksa diri kamu sendiri karena rasa sakit yang kamu alami. Kamu berhak bahagia, walaupun bahagia bukan sama dia. Nanti suatu saat kamu akan bahagia dengan orang lain. Dan itu adalah salah satu pilihan terbaik dari Tuhan. Semangat ya, jangan jadi terus. Nanti aku akan menemani kamu di episode selanjutnya. Oke? Dah, see you.